Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Putramu kami selalu mengalami betapa besar cinta-Mu kepada kami. Kami mohon, jiwailah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami dapat mencintai Engkau dan sesama secara nyata, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pantas bersyukur kepada Tuhan karena pada hari Minggu biasa ke-30 ini kita diingatkan akan hukum kasih yang paling utama dalam seluruh kitab suci, yaitu hukum kasih. Mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu, dan mencintai sesama seperti dirimu sendiri. Suatu hukum yang enak didengar dan dibicarakan, tetapi sulit untuk dipraktekkan dan dilaksanakan. Kalau kita sadar dan mau melakukannya dengan baik, hukum kasih itu dengan kerendahan hati, maka tidak akan ada kita jumpai kejahatan di atas muka bumi ini. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, tiada lagi peperangan yang membunuh banyak jiwa seperti perang Israel dan Hamas. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, kenyataan dalam hidup kita, hukum kasih masih menjadi suatu cita-cita yang harus diwujudkan. Dalam arti masih sulit orang mempraktekkannya, menjalankannya. Lihat, masih terjadi banyak pembunuhan di dunia ini. Bahkan di dalam satu keluarga, orang tidak menghargai nyawa manusia. Terjadi pembunuhan. Masih adakah kasih itu di dunia ini? Masihkah mungkin kita bisa hidup dengan saling mengasihi? Apakah kasih itu sudah menjadi slogan yang kosong tanpa makna? Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, disitulah Allah hadir. Itulah tugas kita, menghadirkan Allah dalam hidup ini, menghadirkan dan mewujudkan kasih dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, Yesus memperlihatkan kasih Allah dalam hidupnya dengan memberi dirinya untuk menderita dan mati di kayu salib sebagai tanda kasihnya yang luar biasa kepada seluruh umat manusia. Kita bersyukur atas teladan yang diberikan oleh Yesus
dalam mewujudkan kasih Allah dalam hidupnya. Itulah kasih yang sempurna, di mana Dia mau mati untuk menyelamatkan semua orang. Kerelaan dan kasih Yesus juga merupakan kerelaan dan kasih Allah Bapa yang telah menyerahkan putranya untuk menyelamatkan kita manusia dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum mencintai Allah dan sesama memang merupakan hukum yang pertama dan terutama. Namun untuk menghayatinya tentulah tidak gampang. Betapa sulitnya mencintai Tuhan itu, apalagi Dia tidak kelihatan. Rasanya lebih mudah bagi kita untuk mencintai seorang kekasih, seorang sahabat, hobi kita, binatang peliharaan kita, daripada mencintai Tuhan. Rasanya Tuhan itu terlalu abstrak dan jauh dari hidup konkret kita. Syukur bahwa mencintai Tuhan itu bukanlah terutama soal perasaan, tapi soal kehendak. Kalau kita berkehendak mau menempatkan Dia di atas segala-galanya, itu bisa terjadi. Kita harus sanggup untuk menomorsatukan Tuhan dan kepentingannya dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu Tuhan memberikan kita jalan untuk mencintainya lewat mencintai sesama kita. Kalau Tuhan terasa abstrak, tak terlihat dan tak tersentuh, maka sesama kita adalah pribadi yang konkret, dapat dilihat dan disentuh, yang dapat lebih gampang menggerakkan cinta kita. Dengan demikian, cinta kepada sesama adalah pernyataan nyata cinta kita kepada Allah. Allah dapat mengidentifikasikan dirinya dengan sesama kita. Apapun yang kau perbuat terhadap salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, telah kamu lakukan kepadaku. Matius bab 25 ayat 40. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama itu saling berkaitan, bagikan mata uang bersisi dua. Orang tidak mungkin mencintai Tuhan tetapi membenci saudaranya, sesamanya. Atau sebaliknya, rukun dengan sesama sebagai saudara tetapi mengacuhkan Tuhan. Sumber dari cinta itu adalah Allah sendiri. Kita mencintai Tuhan karena Ia lebih dahulu mencintai kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagaimanakah pengalaman kita sebagai murid Yesus dalam soal mencintai? Apakah kita berani mengedepankan nilai-nilai pengorbanan diri dengan lebih dahulu mencintai orang lain, terlebih-lebih orang-orang yang membenci kita? Dunia dan masyarakat di sekitar kita masih membutuhkan sentuhan kasih dari kita sebagai pengikut Kristus. Maka saudara-saudariku, kita semuanya dipanggil untuk menjadi pelaksana-pelaksana kasih di dalam hidup ini, duta-duta cinta. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, sumber kasih karunia dalam hidup kami. Engkau telah mengatur hidup kami dengan hukum kasih-Mu. Semoga kami semakin mencintai Engkau, sumber kehidupan kami. Dan ajarilah kami untuk mencintai dan berbagi kasih dengan semua orang, terlebih kepada orang yang tidak menyukai kami. Semoga hukum kasih-Mu mewarnai hidup semua umat manusia, sehingga dunia menjadi lebih nyaman, damai, dan sejahtera.
Demi Yesus Kristus Putramu, dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.